bukti nyatanya dari pengalaman orang-orang. Oh, tapi sebelum kita lihat dan bacain bukti-buktinya, like dulu videonya sampai 1000 biar kalian gak masuk ke dunia paralel. Nah yang udah like coba komen hashtag udahcin biar Micin tahu nih siapa aja yang like video Micin. Dan subscribe juga ya, soalnya Micin bentar lagi dapat 100.000 subscribers. Terima kasih. Oke teman-teman, kita bakal bacain pengalaman orang-orang dari Twitter nih. Kita bakal lihat nih. Jadi ada yang ngirim katanya, kalian percaya nggak kalau dunia paralel itu ada dan kadang bersinggungan dengan kita? Ada yang ngirim ini, tapi kita lihat dulu. Oh ini nih, kita lihat dulu ini ya. Yang pertama kita baca. Jadi ingat waktu SD mau nelpon minta jemput, tapi ternyata ketinggalan HP-nya di rumah. Aku pakai telepon sekolah buat nge-call HP aku sendiri. Terus ada yang ngangkat, suaranya persis banget sama suara aku sendiri. Aku tahu soalnya aku sering rekam diri sendiri pas latihan ngomong Inggris. Aku bilang, Assalamualaikum, halo ayah. Karena aku tahu emak kerja dan kakak masih sekolah, tapi malah dijawab halo sama entah siapa. Aku kaget, refleks aku tutup teleponnya. Terus karena bingung, aku coba telepon lagi tapi nggak diangkat-angkat. By the way, aku nggak nelpon HP ayah karena lupa nomornya. Terus nih pas dia udah kelas 9, dia tuh gak masuk karena sakit. Terus lagi nonton TV, tiba-tiba dia telepon nomor gak kenal. Pas aku angkat yang muncul, Assalamualaikum, halo ya. Terus aku refleks ikut bilang halo, tiba-tiba dimatiin. Terus aku ngeh, dan pas ditelepon lagi nggak aku angkat karena ketakutan gitu. Ih, ngeri banget ya teman-teman. Sebelum kita lanjut lagi, Micin mau jelasin dulu nih. Jadi dunia paralel ini tuh konsepnya tuh jadi ada dunia lain selain dunia yang kita tempatin sekarang dan berjalan di waktu yang sama. Nah di dunia lain sana bisa aja ada versi lain dari kita yang hidupnya beda dari di bumi ini. Jadi bisa aja kita ada di dunia lain juga dengan versi yang beda dan pilihan hidup yang beda gitu. Oke teman-teman, kita bakal lanjut lagi ke pengalaman orang yang kedua. Kita bakal lihat nih. Waktu di klinik lagi ngantri ambil obat, tiba-tiba ada yang nelfon aku. Tapi nomornya nggak dikenal. Nah aku angkat aja kan. Obrolannya, halo. Nama dia misalnya Budi. Budi, lu di mana deh katanya. Ini siapa emang? Lu di mana? Aku udah nungguin nih. Aku berkali-kali nanya ini siapa. Dia selalu balik nanya aku di mana. By the way, suara dia kayak di pinggir jalan. Suaranya rame banget. Dan by the way aja, aku gak janjian sama siapapun hari itu. Dan aku gak kenal dia. Dari suaranya pun asing. Aku coba save nomornya dan ada WA-nya. Aku lihat PP-nya, loginya gak jelas. Terus dia juga gak terhubung sama grup sekolah atau kuliahku. Kalau dia ingat-ingat udah aneh banget, soalnya dia tahu nama aku. Bentar, mungkin nih orang yang dia gak kenal aja gak jelas tapi kenal dia, ya gak sih? Biasanya modus hipnotis, dia telepon jangan sampai nyambung omongannya ya katanya. Iya bener, penipuan sih kalau ini. Ya kalau ini bukan dunia paralel sih teman-teman, ini cuma kayak penipuan. Kalau dunia paralel tuh ada dua kejadian yang sama di waktu itu dan dia ngalamin lagi gitu loh kayak yang pertama tadi. Oke, kita bakalan langsung next aja ya. Ada cerita dari si Yubin. Percaya nggak percaya karena gue sendiri ngalamin waktu gue kecil. Gue ikut ke pasar, ibu jalannya cepet banget sampai tangan gue lepas dari genggaman ibu. Posisinya itu pasar rame banget sampai berdesak-desakan. Gue nangis hampir hilang dan tiba-tiba ada abang tinggi ganteng dorong gue ke arah ibu. Akhirnya ketemu sama ibu dan gue nggak jadi hilang. Dan beberapa bulan yang lalu gue nolongin anak kecil di pasar yang hampir hilang dari ibunya. Posisi pasar rame, jadi gue dorong aja tuh bocil sampai ke depan sampai dekat sama ibunya. Pas gue udah keluar pasar baru sadar tuh bocil kok mirip gue. Kasar nih dia, kayak nggak masuk akal. Kalau dipikir-pikir, masa iya gue pas kecil ditolongin sama gue yang di masa depan. Tapi gue nyari-nyari di YouTube dan di berbagai artikel gimana pandangan Islam terhadap sesuatu yang kayak gitu dan belum nemu jawabannya sampai sekarang. Iya sih ini bener sih, kalau ini aku percaya ini tuh kayaknya emang dunia paralel mungkin. Karena dia ngalamin hal yang sama dan dia ngalamin lagi di kehidupan selanjutnya, di tahun berikutnya kan, maksudnya di setelah itu dia ngalamin lagi. Oke, kita bakal lanjut lagi teman-teman. Oke, ini next kita bakal baca lagi ya. Ini gimana nih, yang tadi kan udah merinding ya, menurut Micin merinding sih yang sebelum-sebelumnya tadi karena ada dua kejadian gitu. Nih kita baca dulu pas masih kecil, kayaknya pas masih TK nggak tahu sih. Nggak tahu SD kelas 1 kata dia. Jadi waktu itu habis pulang makan-makan sama keluarga, aku sama kakak lari-lari buat sampai duluan ke rumah. Terus pas kita udah sampai rumah, iseng. Bentar. Kenapa orang-orang kalau misalnya ngetik tuh nggak pakai koma? Ini bacanya jadinya ngebut dan kita nggak tahu harus berhenti di mana. Aduh, susah bacanya nih. Pokoknya dia pulang duluan ke rumah, terus pas dia udah sampai ke rumah, mereka iseng banget ngetok pintu sambil bilang assalamualaikum sambil ketawa-ketawa. Rumahnya dikunci, soalnya posisinya dalam rumah tuh gelap karena nggak ada orang. Terus gak lama ada yang bukain pintu dong karena takut. Kita berdua langsung kabur nyamperin mama dan sama papa yang masih jalan di belakang. Dan pas kita balik lagi ke rumah, itu rumahnya dikunci dan pas dicek gak ada orang sama sekali. Dan beberapa tahun kemudian pas aku SMP, aku ngalamin gini. Ada bocil yang ngetok-ngetok pintu sambil bilang assalamualaikum dan ketawa-ketawa. Tapi pas aku bukain pintu, bocilnya kabur. Dan pas aku udah kunci pintu lagi, tiba-tiba ingat kejadian pas masih kecil.
paralel. Ini serem sih. Nah, micin tuh lebih merinding sama kejadian-kejadian kayak gini loh. Kayak kejadiannya kita udah ngalamin waktu kecil, tiba-tiba pas udah gede kita ngalamin lagi, terus kita sadar kalau itu tuh udah kejadian sama diri kita, dan berarti kita ada di masa lalu dan kita ada di masa depan kan, enggak sih? Oke, next ya teman-teman, kita bakal lihat lagi nih next. Apa nih? Tadi ya nih. Asli. Ini asli serius sampai bikin shock dan merinding. Jadi waktu itu suami gue izin cuci mobil di tempat baru yang agak jauh dari rumah dan lama banget gak datang-datang. Terus gue telepon, suami gue berkali-kali nggak diangkat, panik dong, dan gue coba telepon lagi, terus diangkat tapi suara cowok, dan gue shock apa terjadi apa-apa sama suami gue. Atau takut HP-nya ketinggalan di car wash. Gue tanya, kamu siapa? Kok pegang HP suami saya? Dia jawab gak jelas. Marah-marah. Akhirnya gue tutup teleponnya. Pas gue mau samperin, tiba-tiba ada telepon dari suami gue dan dia ngabarin, kamu masih di car wash, tadi habis main Mobile Legends makanya baru ngehubungin. Hah? Gue nanya di license, itu nomor suami gue beneran, tapi katanya bukan dia dan dia baru aja nelfon gue. Jadi tadi itu siapa sih? Soalnya suaminya lagi main Mobile Legends dan gak ngangkat teleponnya. Tapi dia teleponan sama siapa berarti teman-teman? Wah, ini cerita baru sih. Ini maksudnya kejadiannya gak mirip-mirip, konsepnya gak mirip kayak yang tadi, kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuman ini konsep baru gitu loh, dan ini kayaknya emang ada dunia paralel deh, sumpah. Masa tiba-tiba ada yang angkat telepon tapi yang punya HP-nya lagi main Mobile Legends? Aneh ya? Oke nih, kita bakal lanjut lagi nih ya. Kita baca. Dulu mbak gue waktu masih kecil punya luka di dahi. Ingat banget dia jatuh dari perosotan, didorong temennya karena perebutan mau naik. Tahun 2016 pas mbak pulang kerja, dia ngelewatin taman jalan raya, ngeliat anak yang mirip banget sama dia. Tapi mbak gak peduli, kayak mikir. Besoknya mbak gue, ini apa ya, kayak mikir apa ya? Kok gak nyambung gitu? Pokoknya besoknya mbak gue sengaja pulang lewat sana lagi karena penasaran sama anak kecil yang kemarin. Ternyata gak ada anak-anak yang main di sana, cuma ada ibu-ibu sama anjingnya lagi jalan sore. Mama senam. Oh, ini anak mirip banget sama gue waktu kecil. Dan pas mbak udah jalan agak jauh, dia ngedengar suara nangis dari anak-anak yang tadi bikin merinding. Anak yang mirip mbak gue nangis sambil bilang, Abah, aduh sakit. Persis kayak mbak gue bilang dulu waktu jatuh. Oh iya, tambahan lagi mbak gue cerita ini ke nenek gue. Katanya dia ketemu sama anak kecil yang jatuh dari perosotan terus mirip banget sama dia. Nenek gue malah jawab, katanya dulu waktu mbak gue masih kecil dan kejadian jatuh dari perosotan itu, mbak gue ditolongin sama cewek pakai seragam kerja yang mirip sama mbak gue. Tuh kan, ini semua bikin merinding banget bacanya. Kan merinding gak sih? Buset, berarti ini dunia paralelnya nyetok di mbak lu doang ya? Karena dia gak nolongin tuh anak yang jatuh dari perosotan itu. Oh, dia nolongin cuma pas udah ditangani sama suster, langsung coba gak ketemu dulu sama orang tua kecil mirip dari itu. Tapi tetap aja dia tuh ketemu sama dia yang versi kecil, dan yang versi kecil dia ketemu sama dia yang versi udah besar. Kayak jadi macam merinding sumpah. Yuk kita next lagi teman-teman. Baca nih, kalau ini tuh udah rangkuman gitu sih, udah ada rangkum semuanya. Ini kita baca. Jadi ingat pernah miss-callin HP yang satu pakai HP yang lain. HP-nya nggak di silent, dua-duanya di kamar kosan, nggak ada suara ringtone, tapi di ujung telepon ada yang ngangkat. Aku matiin, aku kira HP-nya hilang. Aku telepon ulang, HP-nya bunyi ada di meja depan aku. Ngeri sih teman-teman. Kita cari lagi ya, coba yang kelihatannya kelihatannya kayak agak merinding gitu kita lihat. Oke, kita bakal baca dari dia aja nih, dari si Boba Flu. Kita baca ya, kata dia nih, aku gak tahu sih ini jatuhnya kemana, tapi real ini kejadian di aku. Pas itu mama papaku lagi ngeteh di teras bareng sama kakakku. Sementara aku lagi di kamar karena baru beres mandi, lagi hairdryeran tuh. Terus ternyata papaku nelfon tapi nggak kuangkat karena pas nelfon tuh aku udah siap mau keluar kamar. Nah, jarak dari kamar aku ke teras itu deket ya, karena sama-sama ada di bagian belakang rumah. Pas lagi jalan sebelum aku sampai ke teras rumah, aku dengar papa aku lagi ngobrol nyuruh aku yang entah siapa suruh bawa barang gitu. Dan itu di loudspeaker, jadi jelas ada suara aku. Oh, bapaknya tuh nelfon dia di rumah, nyuruh minta bawain sesuatu. Terus di loudspeaker, jadi makanya dia kedengeran. Pas aku akhirnya muncul, papaku masih ngobrol dan aku bisa dengar dengan jelas suara yang jawab telepon papa. Sampai kemudian pas akhirnya orang-orang sadar, aku lagi bengong ngeliatin. Semuanya jadi diem dan sambungan telepon tiba-tiba terputus gitu. Ini malah lebih ke horor gak sih kak? Iya sih, kalau ini lebih ke horor ya. Intinya karena kejadian itu papa jadi manggil Pak Ustadz dan ngadain pengajian. Nah, setelah beberapa lama aku ceritain ke guru IPA aku, beliau malah bilang kali aja yang jawab telepon papa mu adalah kamu universe lain, katanya gitu. Nah, gara-gara itu yang harusnya kita belajar arus listrik malah bahas universe termasuk dunia paralel katanya. Tapi ya sih, mungkin ini bisa jadi termasuk ke dunia paralel atau horor juga sih ini kayaknya. Soalnya dia masih bisa melihat kejadian itu pas dia ada di situ juga. Kalau yang
Tio, dan orang itu nengok. Tapi pas waktu itu aku mikirnya, mirip aja palingan kan aku lagi di rumah pas mereka camping katanya gitu. Terus 2 tahun setelah itu beneran aja kejadian. Aku ke KRC pakai setelan kayak gitu, dibonceng dia yang pakai hoodie marun, terus naik moge juga. Terus di rumputan ada anak pramuka lagi pada ngumpul dan ada yang manggil nama aku. Jelas banget sumpah, soalnya doi juga nanya itu siapa, kamu kenal? Terus aku cuma sekedar nengok anak-anak pramuka itu doang. Sumpah, bener sumpah ini sumpah cerita-cerita yang kayak